Baik, perkenalkan nama saya Sofia Manulang dengan NIM 2124 1010 369 dari kelas F Jaringan Komputer. Di sini saya mau menjelaskan jawaban saya untuk UTS Jaringan Komputer kelas praktikum. Nah, untuk yang pertama, kita akan mengubah bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, di sini ada nomor 1 ada 3 bilangan desimal yang masing-masing akan kita ubah ke biner, oktal, dan heksadesimal. Yang pertama adalah 180, kita ubah ke biner. Jadi di sini karena 180 bernilai untuk desimal itu bernilai 10 dan untuk binernya itu bernilai 2. Jadi untuk mengubah desimal ke biner, kita akan membagi 2 karena biner itu 2. Jadi kita baginya ke 2 seperti itu. Jadi 180 dibagi 2. Nah, di sini saya buat bentuk tabel. Jadi di sini 180 dibagi 2, 90 sisa 0 dibagi 2, 90 dibagi 2, 45 sisa 0, 45 dibagi 2, 22 sisa 1, dan seterusnya sampai ini habis, sampai ini bernilai 0. Jadi setelah kita ini kan tadi untuk sisanya yang sisa 0, sisa 1, dan seterusnya. Nah, di sini untuk jawabannya kita bisa ambil dari sini, tapi kita akan menuliskan mulai dari bawah. Jadi jawabannya itu kita tulis dari bawah 1 0 1 1 0 1 0 0. Jadi untuk biner dari 180 yaitu 10 110 100 seperti itu. Lalu yang B juga sama seperti yang tadi caranya. Namun di sini kita kan mengubah dari desimal ke oktal. Jadi oktal itu kan nilainya 8, berarti desimal ini kita bagi dengan 8. Yang tadinya 2 sekarang 8. Jadi 190 dibagi 8 sama dengan 23 sisa 6. 23 dibagi 8 sama dengan 2 sisa 7. Lalu 2 dibagi 8 sama dengan 0 sisa 2, seperti itu. Jadi untuk jawabannya sama, kita ambil dari sini dan menuliskannya dari bawah, yaitu 276. Jadi 190 sama dengan 276 oktal, seperti itu. Lalu yang nomor 3 juga sama, namun dibagi 16 karena kita akan mengubah ke heksadesimal yang bernilai 16. Jadi 200 dibagi 16 sama dengan 12 sisa 8, lalu 12 dibagi 16 sama dengan 0 sisa 12. Lalu di sini kita akan menuliskan dari bawah yaitu 12/8. Namun pada heksadesimal nilai 10, 11, 12, dan seterusnya itu akan kita ganti dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi untuk 10 bernilai A, 11 bernilai B, 12 bernilai C, 13 bernilai D, dan seterusnya. Berarti di sini 12 ini bisa kita ubah atau kita ganti menjadi C dengan nilai 12, C sama dengan bernilai 12 ya di heksadesimal. Lalu 8, berarti kita bisa tulis C8 seperti itu. Jadi 200 sama dengan C8 di heksadesimal. Lalu nomor 2 sama seperti yang tadi, hanya bedanya di sini kan kita ingin mengubah dari heksadesimal ke oktal. Yang tadi kita mengubah desimal ke oktal. Nah, di sini kita bisa ubah dulu heksadesimalnya ke desimal dengan cara ini. Sebenarnya nggak harus ke desimal, bisa juga kita ubah ke biner. Namun di sini saya menggunakan desimal. Jadi 3AB kita ubah ke desimal, kita akan mendapatkan 939 dengan cara ini. Lalu dari sini setelah kita menemukan desimalnya, kita buat seperti yang nomor 1 tadi. 939 dibagi 8 karena kita akan mengubahnya ke oktal. Lalu selanjutnya kita mendapatkan jawaban 1653. Jadi 3AB heksadesimal sama dengan 1653 oktal
di nomor 2 ini. Lalu di nomor 3 juga sama, kita mengubah dari oktal ke heksadesimal. Pertama kita ubah dulu oktalnya ke desimal, jadi nanti kita akan mengubah dari desimal ke heksadesimal dengan cara seperti nomor 1 tadi. Di sini kita menggunakan cara yang sama, namun karena jika di nomor 2 tadi dikali 16, di sini dikali 8 karena dia oktal. Di sini dikali 16 karena dia heksadesimal. Lalu di sini kita mendapatkan jawabannya 145 pada desimal. Jadi 221 oktal sama dengan 145 desimal. Nah, mulai dari situ kita bisa mengerjakan seperti yang nomor 1 tadi. Karena kita ingin mengubah ke heksadesimal, maka kita akan membagi dengan 16 seperti itu. Lalu kita mendapatkan hasilnya bahwa 221 oktal sama dengan 91 heksadesimal. Lalu kita akan menyebutkan fungsi dari ketiga foto ini. Foto yang pertama itu adalah kabel otomatis di mana berfungsi untuk menentukan kabel yang digunakan secara otomatis. Jadi kalau kita ingin menghubungkan dua perangkat jaringan, mau baik itu yang sama ataupun yang berbeda, kalau kita menggunakan kabel otomatis ini, dia akan otomatis menentukan kabel mana yang kita pakai, apakah menggunakan kabel straight atau cross. Jadi dia itu otomatis kita bisa langsung menyambungkan, dia yang menentukan kabel yang digunakan kabel apa, seperti itu. Lalu yang B, kabel straight itu berfungsi menghubungkan dua perangkat jaringan dengan jenis yang berbeda. Jadi kalau kita mau menghubungkan dua perangkat jenis jaringan yang berbeda, kita bisa menggunakan kabel straight ini. Jadi kalau kita mau menghubungkan misalnya antara switch dengan router, itu kita bisa menggunakan straight karena dia dua perangkat jaringan yang berbeda, atau antara PC dengan switch juga menggunakan kabel ini. Lalu yang selanjutnya kabel cross itu berfungsi menghubungkan dua perangkat jaringan dengan jenis yang sama. Nah, di sini kalau kita mau menghubungkan dua perangkat jaringan dengan jenis yang sama, kita menggunakan kabel ini. Misalnya kita ingin menghubungkan antara switch dengan switch seperti itu, atau antara router dengan router, kita menggunakan ini karena dia adalah dua perangkat yang sama. Lalu selanjutnya nomor 5, kabel straight itu sama dengan nomor 4B, berfungsi menghubungkan dua perangkat jaringan dengan jenis yang berbeda. Contohnya menghubungkan antara PC dengan router, switch dengan router, ataupun yang lainnya seperti itu. Lalu selanjutnya nomor 6, cara mengaktifkan switch. Nah, di sini saya udah menunjukkan cara mengaktifkan switch itu adalah dengan menggunakan switch enable. Jadi enable itu artinya kita masuk ke konfigurasi switchnya. Jadi kita mengaktifkan switch untuk kita konfigurasi seperti itu. Lalu nomor 7, line console 0 itu fungsinya untuk apa? Jadi line console 0 ini sebuah port yang digunakan untuk mengakses melalui kabel konsol pada switch atau router yang menggunakan CLI. Juga ini bisa berfungsi untuk mengamankan konfigurasi di mana hanya ada satu orang aja yang bisa mengakses router atau switchnya. Jadi nggak bisa dua. Itu line console ini berguna untuk memberikan keamanan yang maksimal. Jadi supaya konfigurasi router atau switch kita itu hanya bisa masuk satu orang aja seperti itu. Lalu selanjutnya nomor 8, bagaimana cara mengubah password di konsol. Nah, di sini saya udah menyertakan screenshotnya. Pertama kita masuk ke switch-nya, lalu kita masuk line console 0, lalu masuk ke config lainnya, kita tinggal masukkan passwordnya apa. Mungkin kita bisa bikin passwordnya UTS Jarcom seperti itu. Lalu setelah itu kita login dulu, lalu exit. Kenapa seperti itu? Agar passwordnya itu tersimpan seperti itu. Jadi setelah kita menentukan passwordnya, kita login, lalu kita keluar untuk melanjutkan konfigurasi selanjutnya seperti itu.
Lalu selanjutnya yang terakhir nomor 9, soalnya tadi kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu server dengan workstation adalah apa? Seperti itu. Nah, di sini hub merupakan perangkat yang digunakan untuk menyatukan kabel network dari setiap server, workstation ataupun perangkat lainnya. Nah, untuk kabelnya, kabel yang digunakan adalah kabel cross yang menghubungkan suatu server dengan workstation. Nomor 10, kita masuk ke dalam Cisco. Di sini udah ada diberikan bentuk logikalnya. Di sini kita akan menentukan beberapa. Nah, ini kita akan menentukan ini. Kita akan masukkan IP address-nya, terus mengatur switch-nya. Nah, di sini pertama kita akan masukkan IP address-nya. Di pertama kita menggunakan PC0. Ini PC0 kita klik. Lalu kita masuk ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di sini kita hanya tinggal memasukkan IP address-nya, subnet mask-nya itu yang ada, yang sudah ditentukan pada ini, tabel ini. Nah, jadi di PC0 itu IP address-nya ada 192.168.1.2 itu kita masukkan ke sini, terus ini kita masukkan ke sini, lalu default-nya ini 192.168.1.1. Nah, ini 192.168.1.1. Nah, selanjutnya setelah kita udah masukkan ini, kita bisa kembali ke PC1. Kita akan mengatur PC1 lagi, desktop, lalu IP configuration dengan cara yang sama. Lalu kita lihat tabelnya. Nah, di PC1 ada IP address-nya 192.168.1.3, ininya sama, lalu ininya juga sama. Ini kita tinggal memasukkan apa yang ada di tabel ke dalam sini. Nah, selanjutnya kita coba satu lagi lihat di PC5, desktop, IP configuration, lalu kita lihat tabelnya. Nah, ini IP address-nya ada di PC5 2.4, ini 2.4, ini 2.1, PC5 2.1, seperti itu. Selanjutnya untuk PC dari PC0 sampai PC8. Lalu setelah itu selanjutnya kita bisa pergi ke switch untuk konfigurasinya. Lalu kita masuk ke CLI. Nah, di sini karena saya udah mengerjakan, jadi itu nggak muncul lagi. Tapi ini saya ada screenshot. Nah, ini nanti kita bakalan nulis ini mulai dari switch enable hingga S1 ini hingga OK. Jadi jika dilihat di sini lalu kita melihat sesuai ketentuannya, di sini udah ada ketentuannya. Kita tinggal menyesuaikan. Jadi misal ini switch 1, ini switch 1. Jadi pertama kita ubah hostname-nya menjadi S1. Di sini switch config hostname S1. Lalu beri banner MOTD-nya. Ini banner MOTD autoris itu. Lalu beri password UTS jarcom. Nah, passwordnya itu di sini. Ini kan password untuk line console. Nah, pertama kita masuk ke line console-nya dulu, ini S1 config line console, lalu S1 config line, lalu kita buat password UTS jarcom. Lalu di sini beri password rahasia untuk masuk ke privilege. Nah, itu adalah setelah kita masuk ke enable lalu config terminal, maka dia udah masuk ke
privilege X itu yang ini. Lalu kita tinggal masukkan enable secret rahasia. Ini rahasia seperti itu. Mungkin kita coba kembali ke Cisco-nya. Kita coba masukkan passwordnya. Di sini enter passwordnya tadi. Nah, satu enable password. Nah, lalu masuk ke copy running config startup. Nah, sudah oke, sudah berhasil. Berarti password yang kita masukkan itu benar. Nah, kalau misalnya salah, itu nanti bakal minta password lagi sampai password yang kita masukkan itu benar. Seperti itu. Lalu selanjutnya di switch 2 juga sama seperti itu. Hanya bedanya untuk di switch 2 itu hostname-nya adalah S2. Untuk yang di switch 0 itu hostname-nya adalah S0 seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga video saya ini membantu.